pagi semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mailani dari R&D PT CBI. Saya sudah 7 tahun ya bekerja di CBI, dari awal memegang sesi R&D. Nah, jadi hari ini saya diminta untuk membawakan mengenai teknologi baterai di era digital ya. Bagaimana teknologi baterai di masa depan, yang merupakan masa depan itu adalah era digital. Jadi sharing hari ini, pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian baterai, kemudian istilah pada aplikasi baterai, indikator kualitas baterai, dan pembagian baterai. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Supaya ke depannya nanti lebih mudah nih ketika membicarakan istilah-istilah yang terkait baterai, karena belum tentu kayak yang kaum awam tuh mengerti dengan jelas gitu ya mengenai istilah-istilah pada baterai gitu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan contoh-contoh baterai seperti alkaline baterai, lead acid battery, lithium ion battery, dan next generation battery. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, mulai dari mobil, jam, ada golf cart, ada dump truck, ada laptop, jam tangan, ini termogan, bahkan PLTS, ada forklift. Apa persamaan produk-produk dalam foto ini gitu? Kalau kita lihat dari semua ini beda-beda gitu kan. Ada yang barangnya kecil, barangnya gede, ada yang di lapangan luas, ada yang kita pegang sehari-hari gitu. Tapi semua barang ini ada baterainya gitu. Baterai ini menjadi sumber energi buat barang-barang ini bisa bekerja gitu. Nah, sebenarnya baterai itu apa sih? Nah, baterai itu kan adalah perangkat sel elektrokimia. Dia fungsinya utamanya adalah menyimpan energi kimia untuk diubah menjadi energi listrik ketika diperlukan. Jadi dia akan mengubah menjadi energi listrik ketika diperlukan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan adanya komponen-komponen dalam sel baterai ini. Reaksi kimia yang terjadi di sini. Nah, pada dasarnya kita mungkin sering ya mendengar banyak jenis baterai, ada baterai lithium, baterai ini, baterai itu gitu. Tapi intinya baterai itu terdiri dari 4 komponen utama ini. Ada kutub negatif atau yang disebutnya anoda, dia akan melepas elektron. Yang kedua ada kutub positif atau katoda, dia akan menerima elektron. Ketiga ada elektrolit, dia untuk pergerakan ion, dan ada juga separator. Separator ini misalkan kutub positif dan negatif supaya tidak ada kontak langsung, karena kalau ada kontak langsung terjadi short. Nah, tadi ini kan si kutub negatifnya melepaskan elektron, makanya ada pergerakan elektron sehingga bisa menyala gitu alat yang digunakan. Nah, inilah yang dimaksud melepaskan energi listrik ketika diperlukan. Nah, tipe-tipe baterai ada apa aja sih? Sebenarnya dari segala macam baterai yang kita punya, seperti yang tadi di gambar awal, ada tampilan foto-foto macam-macam aplikasinya ya. Nah, itu ada 2 jenis. Pertama ada baterai primer, dan kedua baterai sekunder. Nah, yang baterai primer ini adalah baterai yang tidak bisa diisi ulang. Misalnya ini keadaannya dari awal full, hijau semua, kemudian dipakai kan, istilahnya dipakai itu discharge gitu. Sampai dia merah nih, udah habis. Nah, ya udah sekali pakai aja, kita nggak bisa charge ulang gitu. Contohnya kayak baterai-baterai untuk jam dinding ya, jam dinding yang masih kita pakai sekali pakai. Itu adalah baterai zinc karbon, ada baterai alkalin, baterai lithium. Nah, baterai lithium juga ada yang cuma sekali pakai, itu adalah baterai lithium yang memang lithium metal doang. Nah, kemudian ada baterai sekunder, yaitu ketika baterainya full charge, kemudian di discharge, habis, kemudian kita bisa charge ulang nih, dia full charge lagi. Jadi ada siklus charge discharge. Nah, baterai yang bisa diisi ulang ini, contohnya ada lead acid battery, ada baterai nikel kadmium, ada baterai nikel MH, juga ada baterai lithium ion yang umum kita pakai sekarang ini. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu mengenai istilah-istilah pada aplikasi baterai ya. Beberapa istilahnya ada nominal voltage, capacity, C-rate, itu adalah yang menyatakan spesifikasi baterai. Langsung aja ke contohnya dulu ya. Di sini ada baterai 3500 mAh. Nah, 3500 mAh ini menyatakan muatan listrik yang tersimpan di baterai, yaitu sebanyak 3,5 Ah, istilahnya capacity. Nah, di sini ada tulisan 14,8 volt. Ini adalah voltase standar ketika baterai full charge.
istilahnya nominal voltage. Nah, di sini ada 35C discharge rate. Ada juga tulisan 2C charge rate. Nah, itu istilahnya adalah C rate, besarnya arus untuk charge atau discharge. Nah, kalau dia discharge rate-nya 35C, berarti dia 35 kali C-nya tadi 3,5. Jadi 122,5 ampere. Charge rate-nya ya tinggal 2 kali 3,5. Nah, ini adalah biasanya identifikasi suatu baterai ya. Nah, selanjutnya ada mengenai SOC atau state of charge, menandakan level kondisi charge. Ada juga depth of discharge, persen DOD. Nah, ini menandakan jumlah kapasitas yang digunakan dari baterai. Gambarannya kayak gini. Ini adalah state of charge. Jadi, kalau SOC-nya full 100% gini, dia berarti DOD-nya 0% gitu, belum dipakai. Nah, kalau seperti ini, DOD, dia seberapa banyak kapasitas yang diambil, makanya ke bawah gitu kan. Jadi kalau DOD-nya 100%, berarti SOC-nya 0%. Istilahnya kalau SOC 100% itu fully charged. Kalau DOD 100% fully discharged. Nah, ada lagi istilah-istilah yang lebih terkait dengan performance baterai gitu. Ini yang mulai tren sekarang-sekarang ini istilahnya karena ada perkembangan baterai lithium. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini ada istilahnya energi density atau satuannya WH per liter. Nah, energi density ini adalah jumlah energi yang tersimpan per satuan volume. Biar gampangnya adalah kalau energi density-nya lebih tinggi, berarti ukurannya lebih kecil. Nah, kita cukup hafal energi density tinggi, ukurannya kecil karena volumenya kecil gitu. Nah, yang kedua ada spesifik energi. Mirip-mirip ya istilahnya ya. Ada spesifik energi. Cuman kalau spesifik energi ini dia lebih ke arah berat atau massa. Jadi jumlah energi yang dikandung per satuan massa. Kalau spesifik energi tinggi berarti dia lebih ringan gitu. Jadi seandainya ada baterai lithium 1, dia spesifik energinya 300 Wh per Kg. Kemudian baterai satunya lagi 200 Wh per Kg. Berarti yang baterai nomor 2, yang lithium ion nomor 2 itu dia lebih ringan gitu, walaupun secara kapasitinya sama, misalnya seperti itu. Kemudian ada istilah power density. Power density pengertiannya daya maksimum yang dapat dilepaskan per satuan volume. Jadi kalau ada istilah density kaitannya dengan volume, dengan ukuran volume ya, kecil besar gitu. Nah, kalau specific power, daya maksimum yang dapat dilepaskan per satuan massa. Jadi kalau ada kata spesifik dia lebih ke massa, ringan, berat gitu. Nah, biar gampang membayangkan, ini contohnya mengenai spesifik energi dan energi density. Jadi spesifik energi atau energi density itu jumlah air yang tersimpan di botol ini gitu. Nah, spesifik power jumlah yang dilepaskan gitu. Jumlah yang dilepaskan, dibuang ke gelas gitu. Nah, ada kan istilah low power, high power. Bedanya apa? Biar gampang, misalnya kita membayangkan ada keran yang dibuka gitu. Nah, kalau misalnya keran yang dibuka dan dia bukaannya besar, ini berarti bisa banyak energi yang dilepaskan dalam sekali lepas gitu. Jadi istilahnya high power gitu. Kalau yang low power, seperti untuk jam kan pergerakannya lama tuh ya. Nah itu istilahnya low power. Nah ini ibaratnya kayak ada keran tapi ada penghambat-penghambatnya, jadi netesnya kecil-kecil gitu. Nah selanjutnya ada mengenai durability nih, life cycle istilahnya. Life cycle itu jumlah maksimum siklus charge discharge sampai baterai rusak. Tadi kan ada baterai yang sifatnya bisa diisi ulang ya, atau baterai sekunder. Nah, dia ada maksimumnya nih siklus charge discharge sampai rusak. Jadi nggak bisa sampai terus-terusan dipakai gitu. Ada masa pakainya. Ada istilah lagi self discharge. Misal kalau Bapak Ibu punya mobil, kemudian nggak dipakai nih selama 1 bulan, sama sekali nggak dipakai. Kayak sekarang kan lagi masa pandemi nih ya. Nah, itu ada potensi baterainya tiba-tiba nggak bisa dipakai cranking, nggak bisa dipakai buat starter gitu saat kita mau jalan-jalan tiba-tiba nih. Nah, itu kenapa? Karena si baterai mengalami self discharge. Jadi walaupun nggak digunakan, walaupun kita nggak pakai buat jalan naik mobil, nah itu ada baterainya tuh kehilangan muatan listrik gitu. Tetap kehilangan muatan listrik. Nah, jadi kehilangan muatan listrik ini membuat baterai makin lama tuh makin kecil kapasitas yang tersimpannya.
di sini ada perkembangan baterai ya dari awal sampai sekarang. Ini kalau misalnya kita familiar dengan istilah aki mobil, aki motor, itu kan tergolong lead acid battery. Yang lead acid battery itu di sini nih, lead acid battery itu mulai ditemukan di 1859. Kalau kalian familiar dengan baterai-baterai lithium, sekarang kan lagi tren ya lithium, itu sudah ada di 1992 first lithium battery ion ditemukan gitu. Nah, cuman kalau baterai sebenarnya kan banyak banget ya. Apa sih yang berbeda dari semua itu? Yang berbeda itu adalah materialnya. Material terkait elektrolit tadi ya, anoda, katoda, separator, dan material-material lain gitu. Nah, material ini akan berpengaruh ke kualitas dan aplikasi. Kualitas dan aplikasinya gitu. Jadi perkembangan era, termasuk ke era digital, nanti memerlukan improvement di materialnya supaya sesuai sama kebutuhan di era digital gitu. Nah, kalau kita mau bahas tentang baterai lebih detail, kita harus tahu dulu nih baterai yang seperti apa sih yang bagus gitu. Ada indikator-indikator kualitas baterai. Pertama, high specific energy. Tadi ya, kalau ada kata spesifik berarti terkaitnya dengan berat, massa ya, ringan gitu. Jadi kita tuh harapannya memiliki baterai yang high specific energy, yaitu dia lebih ringan tapi energinya tinggi. Ibaratnya kayak baterai lithium dengan lead acid, contohnya aki ya, aki mobil. Aki mobil itu kan berat. Kalau pernah ngangkat aki mobil itu berat. Cuman kalau kita pakai baterai lithium itu spesifik energinya lebih tinggi daripada baterai lead acid atau aki mobil tadi. Jadi nanti kalau kita ngangkat baterai lithiumnya akan ringan dibandingkan dengan baterai lead acid, padahal energinya sama gitu. Kemudian high specific power, lebih ringan dengan suplai arus lebih tinggi, terkait berat lagi ya. Kemudian competitive cost, jadi ya bukan hanya sekedar performance-nya bagus, tapi harus harganya juga kompetitif, harga versus kualitas sama harga dengan kompetitornya bagaimana gitu. Harga kan biasanya menjadi pilihan utama kita juga ya, pertimbangan utama ya. Kemudian long life, masa pakai lebih lama. Selanjutnya ada high safety, potensi bahaya akibat pemakaian baterai tidak tinggi. Jadi ada baterai-baterai tertentu yang bisa mengakibatkan ledakan ataupun api gitu. Kalau kondisi-kondisi tertentu. Jadi semakin aman itu baterai, semakin menjadi pilihan. Wide operating range, jadi baterai itu bisa digunakan pada rentang temperatur yang cukup lebar, dari panas sampai dingin. No toxicity atau racun. Jadi contohnya tuh tadi ada baterai nikel kadmium. Nah, kadmium itu dia mengandung racun berbahaya bagi tubuh. Jadi sekarang pasti sudah mulai ditinggalkan karena mengarah ke baterai-baterai yang tanpa racun ya. Nah, ada lagi kebutuhan fast charging. Ini yang kebutuhan sekarang yang mendasar ya, soalnya kalau HP tuh pengennya tuh bisa di-charge lebih cepat gitu. Bisa di-charge lebih cepat. Nah, ini waktu yang lebih cepat untuk pengisian muatan setelah digunakan. Nah, tadi kan ada terkait self discharge. Kita harapannya adalah ada baterai yang low self discharge. Jadi saat digunakan muatannya tuh nggak langsung berkurang drastis. Gitu. Terakhir long shelf life, artinya masa kadaluarsanya lebih lama. Jadi baterai itu nggak bisa disimpan dalam waktu lama juga ya. Jadi pasti ada masa pakainya. Nah, kalau misalnya masa pakainya lebih lama, kita kan bisa menyimpan baterai itu sampai kita gunain lebih lama lagi. Gitu. Nah, selanjutnya di sini supaya nanti ke depannya gampang mengenai pembahasan baterai, saya coba mengkategorikan baterai ya. Baterai berdasarkan aplikasinya. Baterai berdasarkan aplikasi. Nah, di sini ada untuk SLI atau starting lactic ignition gitu. Jadi supply arusnya tinggi dalam waktu singkat buat cranking ini. Dan ada baterai industrial atau deep cycle. Jadi perbedaannya adalah mengenai supply arusnya besar atau rendah dan dalam waktu berapa lama gitu. Kalau SLI dia arusnya tinggi dalam waktu singkat, industrial atau deep cycle dia arusnya rendah dalam waktu lama, makanya disebutnya deep gitu. Jadi rendah tapi lama. Nah, kalau yang SLI ini dia kategorinya bisa dibagi menjadi dua, otomotif atau heavy equipment. Yang otomotif ini contohnya mobil, motor ya. Jadi kan tadi SLI ini buat cranking ya. Jadi kita pakai aki mobil itu ya buat starter. Nah, kalau heavy equipment contohnya kayak dump truck, grader, ekskavator, dozer, loader. Nah, ini aplikasi-aplikasi buat ya dibutuhkannya kan juga buat cranking ya. Nah, selanjutnya yang deep cycle.
Yang di cycle itu ada motive power dan ada backup power. Yang motive power ini dia baterai sebagai sumber energi utama pada alat industri. Contohnya langsung aja di forklift nih. Kalau forklift elektrik yang memang sumber energinya baterai, nah baterai itu kan dipakai untuk forkliftnya bisa berjalan gitu. Jadi kalau tanpa baterai, forkliftnya nggak bisa berjalan. Makanya nanti baterainya harus, kalau sudah berjalan, baterai sudah dipakai, berjalan, habis, harus di-charge lagi gitu. Jadi dia memang sumber penggerak utamanya. Nah, sementara itu ada lagi sebutannya backup power. Backup power ini ada penggunaan standby atau float use, dan ada penggunaan cyclic use. Nah, untuk yang standby ini, contohnya seperti untuk BTS ya, Telkom gini, UPS, data communication, emergency lighting. Jadi, pada dasarnya si baterai ini digunakan untuk backup power, bukan sebagai power utamanya, gitu. Hanya backup aja. Tapi digunakannya sesekali doang yang standby ini, sesekali. Jadi kalau misalnya kayak UPS itu kan digunainnya kalau misalnya sumber utama energi utamanya mati ya, PLN itu mati, UPS-nya ya dinyalain gitu kan. Nah, kalau yang cyclic use contohnya kayak untuk PLTS atau PJU tenaga surya. Gampangnya sih yang PJU tenaga surya sekarang kan mulai banyak tuh di jalan-jalan tol yang baru ya pakai PJU tenaga surya karena supaya nggak nyambung-nyambung listrik kan. Nah, itu baterainya akan diisi di-charge oleh si solar panel. Kemudian ketika malam akan digunakan oleh lampu sehingga lampunya bisa menyala. Nah, besok paginya di-charge lagi terus malamnya digunakan lagi. Jadi dia cyclic penggunaannya. Seperti itu. Nah, terkait ke teknologi baterai itu seperti membandingkan antara spesifik energi dan spesifik power. Jadi yang tadi ya, spesifik energi itu dia perbandingannya dengan massa ya. Kalau misalnya energinya semakin tinggi, spesifik energinya semakin tinggi, berarti dia massanya makin ringan. Kalau ini spesifik powernya makin tinggi, berarti dia powernya tinggi tapi ringan gitu. Nah, sekarang posisi kita sekarang nih baterai-baterai ada di sini. Di sini. Kalau semakin ke samping dulu ya, semakin tinggi. Ini energinya kan semakin tinggi tapi dia ringan gitu. Contohnya kayak lead acid sama lithium ion. Lead acid itu baterainya berat banget ya, berat banget dibandingin lithium ion. Jadi posisinya kayak gini dia. Lead acid paling spesifik energinya di angka 40 sampai 50, sementara lithium ion bisa sampai 150 sampai 180 gitu di sini. Nah, yang NiCd dan NiMH itu ada di antaranya. Tuh. Nah, kalau kita ngomongin teknologi baterai, ya kita tuh harapannya menggeser ini ke atas. Jadi powernya semakin tinggi, terus energinya makin tinggi, tapi jangan berat-berat amat gitu. Jadi maunya yang ringan-ringan gitu kan. Karena kan semakin kesini kita semakin mobile gitu, kemana-mana maunya bisa dibawa gitu. Gak mungkin kita bawa lead acid kemana-mana kan kalau lagi jalan gitu. Jadi teknologi baterai itu adalah baterai yang semakin ringan dengan energi dan power yang semakin tinggi. Nah, bagaimana untuk mendapatkan target seperti ini, yaitu perpaduan indikator kualitas baterai yang semakin baik. Pada dasarnya nggak ada baterai yang semuanya baik gitu. Ada aja baterai yang kayak spesifik energinya bagus, ya sekarang lithium ion, tapi kan tadi ada poin cost-nya masih tinggi. Gitu. Jadi belum ada yang 100% bagus semuanya, pasti ada saling melengkapi. Nah, mengenai baterai, di sini ada pertama alkalin baterai. Sebenarnya kita pasti familiar dengan yang namanya alkalin baterai. Ini dari baterai yang contoh alkalin itu nikel kadmium dan nikel metal hydride. Yang nikel kadmium ini dia kalau kita bilang spesifik energinya dia di 45 sampai 80. Ini kemudian spesifik powernya 80 sampai 150, charge rate-nya 1C, life cycle-nya tadi ya terkait siklus hidupnya itu 1000 cycle, maksimum DOD 80%. Nah, cuman ini nikel kadmium mulai ditinggalkan nih. Biasanya kita dulu pakai buat remote TV sih. Karena dia mengandung kadmium yang berbahaya. Nah, nikel kadmium ini diganti dengan nikel metal hydride. Sekarang masih digunakan gitu. Kalau kita lihat ini spesifik energinya lebih tinggi kan. Nah, itulah yang namanya perkembangan baterai. Jadi dia mencari yang lebih efisien gitu. Spesifik powernya juga lebih tinggi. Charge rate-nya sih sama-sama aja ya.
Cuman memang kelemahannya dia recycle-nya lebih rendah sih dibandingkan nikel kadmium gitu. Ini contohnya ya, Duracell dipakai di remote juga gitu kan. Tapi NiMH juga dipakai nih untuk baterai mobil hybrid Toyota Prius. Nah, selanjutnya ada lead acid battery. Lead acid battery. Kalau rekan-rekan di customer-nya BP pasti pernah melihat lead acid battery, karena kita umumnya pakai ini gitu. Nah, sebenarnya kalau secara konstruksi flat, lead acid battery ini dibagi menjadi flat kan datar ya, dan tubular plate. Tubular ada tube, ada tabung-tabung gitu. Nah, kalau flat ini bentukannya seperti aki mobil. Nah, kalau mau lihat dalemannya itu seperti ini. Jadi tadi kan ada katoda, ada anoda, ada separator, terus ada elektrolit. Elektrolitnya air yang nggak kelihatan di sini. Nah, bentukannya itu seperti ini. Platnya datar. Nah, ada juga tubular plate. Mungkin ada rekan-rekan yang pernah lihat baterai forklift, dalamnya tuh dia bentukannya kan, kalau di sini bentukannya tuh panjang, kalau di sini pendek, ini tinggi gitu, bukan panjang ya, tinggi gitu. Nah, dia plate-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi ada tube istilahnya spines ya, atau silinder tube vertikal di platnya, di plat positif gitu. Nah, kapan digunakan ini, kapan digunakan tubular, itu tergantung lagi sama aplikasinya gitu. Ini kalau misalnya dia butuh yang life cycle-nya sangat tinggi, biasanya menggunakan yang tubular plate gitu. Contohnya baterai-baterai yang PLTS sekarang. Kalau yang butuh cranking gitu, kayaknya pakai yang ini aja cukup gitu. Karena pakai yang ini pasti berat banget. Nah, kalau sedikit nyinggung soal reaksinya, nah anodanya itu dia PB, katodanya itu PbO2. Nah, penamaan baterai pun biasanya berdasarkan ya material yang digunakan. Ini lead acid baterai, berarti dia menggunakan lead PB gitu. Asidnya itu elektrolitnya H2SO4 atau asam sulfat. Reaksinya seperti ini. Nah, kalau perbandingan baterai berdasarkan tingkat perawatan, kita biasanya mengenal istilah flooded dan maintenance free ya. Di sini saya coba kategorikan lebih detailnya. Sebenarnya itu ada baterai yang flooded, ada VRLA, flooded dan VRLA. Flooded sendiri itu ada yang konvensional, hybrid, maintenance free. VRLA ada yang AGM, ada yang gel. Nah, yang membedakan itu terkait tadi, pertama kan material yang saya sebut di awal. Jadi yang membedakan itu materialnya. Yang baterai konvensionalnya ini elektrolitnya cair, plat positif negatif antimon, hybrid positifnya antimon negatif kalsium, maintenance free elektrolitnya cair positif dan negatifnya kalsium. Nah ini saya nggak jelaskan lebih detail, cuman efek yang kelihatan di pemakai kayak gimana sih dari material ini? Efek yang kelihatan di kita adalah tentang tingkat perawatannya nih. Nah kalau yang konvensional dia butuh diisi ulang air karena dia memang teknologi paling rendah, jadi mudah menguap airnya, makanya harus diisi ulang air akhirnya. Makanya bisa dibilang perawatannya tuh tinggi. Yang hybrid medium, yang maintenance free tidak perlu diisi ulang air, gitu. Jadi perawatannya rendah. Sementara untuk yang VRLA di sini beda ya, dia elektrolitnya itu bentukannya nggak cair. Kalau lihat di sini kan flooded, namanya flooded banjir, arti bahasa Indonesianya dia elektrolitnya cair. Nah yang di VRLA bentuk elektrolitnya beda nih. Kalau yang di AGM, elektrolitnya terserap di separator AGM. Kalau yang gel, dia elektrolit berbentuknya gel gitu. Plat positif negatifnya pasti kalsium, karena ini kan balik lagi tadi, perkembangan baterai nggak mungkin kembali ke masa lalu. Ini meningkatkan si maintenance free, jadi plat positif negatifnya kalsium. Nah tingkat perawatannya dia lebih rendah lagi dibandingkan si maintenance free. Nah, mengenai self discharge, yang konvensional ini paling tinggi, yang paling baik di VRLA. Untuk aplikasinya, biasanya flooded ini digunakan di mobil, motor, heavy equipment. Yang VRLA itu untuk UPS, BTS, PJU tenaga surya, PLTS gitu. Ini contoh-contoh baterainya yang konvensional, dia biasanya tuh kontainernya putih-putih, airnya kelihatan dari luar, karena kan harus diisi ulang gitu. Jadi harus tahu kapan sih saya harus isi ulang. Kalau kalian punya aki yang di mobil, contohnya aki seperti ini kan ada upper dan lower. Ini batas air aki kalian nih, jadi harus kalian isi ulang kalau udah di bawah lower gitu. Dan ketika diisi ulang nggak boleh sampai di atas upper gitu. Hybrid juga sih sama.
Yang maintenance free biasanya sih warnanya gelap karena ya penggunanya kan nggak perlu tahu isi asamnya karena nggak perlu diisi ulang gitu. Ini contoh yang digunakan di misalnya di dump truck ya, baterai heavy equipment, contohnya seperti ini. Nah, untuk yang Varela itu ada yang Varela AGM, bentuknya seperti ini, dan Varela aja. Sebenarnya kalau dari visual bentuk mah sama-sama aja, bedanya di dalamnya gitu. Bedanya balik lagi material dan aplikasi gitu. Nah, ini masih lead acid battery. Tadi di awal saya sebutkan SLI dan deep cycle. Nah, saya coba tampilkan aplikasinya nih di sini dan spesifikasinya seperti apa sih gitu, spesifikasi lead acid. Nah, kalau yang SLI ini dia biasanya tadi pelat-pelatnya lebih tipis nih. Kalau yang deep cycle dia pelatnya lebih tebal karena perlu memberikan arus lebih lama, lebih deep gitu. Nah, yang SL ini biasanya buat mobil motor, terus ini ada dump truck ya. Nah, yang deep cycle buat BTS, buat golf cart, buat PLTS, buat forklift. Nah, tapi kelemahannya lead acid, dia spesifik energinya rendah. Jadi untuk energi yang tinggi perlu berat yang semakin tinggi juga. Makanya baterai-baterai lead acid itu cenderungnya berat ya. Nah, nominal voltage-nya itu di 2 volt. Kalau terkait life cycle-nya, yang SLI ini biasanya lebih dia pasti lebih rendah daripada yang deep cycle. Biasanya ada di sekitaran 100 sampai 200 siklus kalau 50% DOD. Ketika kita gunakan DOD-nya lebih tinggi, maka dia siklusnya bakal lebih rendah nih, 12 sampai 15 siklus. Nah, yang deep cycle dia lebih tinggi dari SLI, 400 sampai 500 siklus, tapi kalau kita gunain sampai 100%, dia bisa lebih cepat mati gitu, cuman sampai 200 siklus lah. Nah, untuk baterai lead acid, ini salah satu kelemahannya juga sih, dia maksimum DOD-nya itu nggak di 80%, ini itu udah sangat tinggi gitu, jadi nggak boleh digunakan sangat dalam gitu. Cuman kelebihannya adalah dia harganya lebih murah. Nah, selanjutnya baterai yang sering kita dengar yaitu baterai lithium ion. Baterai lithium ion. Mungkin pada ada yang sudah pernah lihat, ada yang sudah pernah baca-baca ataupun ada yang belum pernah baca ya. Jadi saya coba gambarkan di sini baterai lithium ion tuh bagaimana sih di dalamnya. Balik lagi ya, material utamanya ada katoda positif, anoda negatif, terus ada elektrolit yang biru-biru ini, terus ada ini yang kuning separator itu. Intinya itu aja. Nah, namanya lithium ion berarti dia materialnya lithium. Lithiumnya ada di mana? Ada di reaksi ini. Cuman untuk pelat katodanya itu dia menggunakan anoda dulu ya. Anoda itu dia menggunakan grafit plus copper. Copper tuh tembaga. Nah, biasanya pada kutub negatif dia akan terjadi reaksi seperti ini nih. Tadi ini ada ion litiumnya ya, L itu litium. Nah, pada kutub katodanya dia biasanya oksida litium plus aluminium. Copper dan aluminium ini dia sebenarnya sebagai pelat aja untuk mengumpulkan arus gitu. Biasanya katodanya itu oksida litium. Jadi ada ditandainnya dengan litium MO2. Nah, kalau di tadi di lead acid dia PB sebagai katoda dan anoda. Si katodanya nggak bisa litium aja. Kenapa nggak bisa litium aja? Karena ini nih. Nah, kenapa sebenarnya kita pilih litium itu dia karena memiliki potensial reduksinya paling kecil. Jadi voltase sel per baterai itu paling tinggi. Gitu. Jadi maksudnya potensial reduksi itu kalau di kimia dia reaksinya itu kan terjadinya adalah reduksi oksidasi. Jadi ada kalau di sini tuh ada deret potensial reduksi ya. Jadi baterai itu kan tadi ada material yang positif dan negatifnya. Nah, gampangnya mah ada positif yang di atas, ada negatif yang di bawah. Kalau kalau jaraknya ini semakin tinggi, dia voltase parselnya juga semakin tinggi. Nah, karena si voltase parselnya, karena potensial reduksi litiumnya paling kecil,
Jadi dia bisa pasangan dengan apapun bisa tinggi gitu voltase yang terbentuknya. Nah, selanjutnya jari-jari ionnya kecil. Efek dari jari-jari ion kecil, dia tuh volume kecil. Jadi makanya baterai lithium bisa mini-mini ya, kayak yang baterai HP kan makin lama makin kecil juga tuh. Nah, kenapa itu ya? Karena dia jari-jari ionnya emang kecil, jadi nggak perlu space gede-gede gitu. Beda dengan yang lain-lainnya. Ini lithium, perbandingan jari-jari ionnya dengan ion-ion lain. Nah, selanjutnya familiar dengan lithium adalah dia ringan. Nah, kenapa dia ringan? Karena dia memang unsur logam paling ringan. Gitu. Jadi ini perbandingan berat lithium dengan yang lainnya. Bisa dilihat ini lithium tuh paling kecil gitu. Jadi sel per baterainya dia juga paling ringan. Nah, baterai lithium itu ada banyak jenisnya. Kalau ngomongin lithium pasti terlalu kompleks untuk dibahas itu, tidak semudah yang lead acid. Cuman kalau ngomongin lithium sebenarnya dia pembagiannya itu berdasarkan tipe katodanya atau anodanya. Nah, umumnya dia ada yang LCO, lithium cobalt oxide, ada LMO, ada NMC, ada LFP, ada NCA, ada juga LTO gitu. Nah, ini semua adalah pembagian lithium berdasarkan jenis katoda. Nah, tadi saya sebutkan kan ya, yang baterai lithium itu dia ion lithiumnya tuh nggak bisa berdiri sendiri. Nah, dia itu perlu katodanya ada lithium cobalt oxide, berarti dia perlu COO2 gitu. Jadi dia harus berikatan dengan yang lain gitu untuk mengikat si ion yang kuning-kuning ini nih di dalamnya gitu. Ini ion yang kuning-kuning ion lithium. Ini jenis-jenisnya ya. Kalau misalnya kalian familiar dengan baterai-baterai HP gitu, nah itu adalah yang LTO. Jadi kalau ngomongin baterai lithium ada banyak banget, nggak bisa kita sederhanakan sih sebenarnya. Karena selain tadi berdasarkan jenis katodanya, bentuknya aja juga banyak gitu. Bentuknya tuh ada yang silinder, nih contoh kayak baterai-baterai jam, terus ada yang koin, ada yang prismatik, ada yang pouch gitu. Bentuk-bentuk ini juga material ini kapan digunakannya balik lagi tergantung aplikasinya mau seperti apa gitu. Makanya di sini ada istilahnya jaring laba-laba gini loh. Jadi ini untuk perbandingan spesifikasi dari masing-masing jenis baterai berdasarkan katodanya gitu. Jadi kalau kita mau baterai yang aman nih, misalnya aman, kita lihat yang safety-nya tinggi. LFP ini, LFP lithium iron phosphate. Biasanya kalau kalian pakai buat PJU, ini yang familiar di kita sih saat ini LFP. Kenapa ya? Karena dia safety gitu. Safety. Terus cost-nya juga rendah gitu. Jadi kita bisa pilih mau memakai material apa ya berdasarkan kebutuhan aplikasinya. Contohnya seperti ini, perbandingan baterai lithium ion. Ini tadi ada LFP, ada NMC, ada LTO. Bisa dilihat dan baterai lithium berdasarkan WH per kg, berarti ini spesifik energinya ya. Kalau semakin tinggi, semakin ringan gitu. Tadi misal kita bandingin LFP dengan LTO. Ini kalau LFP pasti lebih berat daripada LTO kalau grafiknya seperti ini gitu, cara baca grafiknya seperti itu. Nah, LFP sama LTO dia energinya lebih tinggi yang si LFP gitu. Tapi lebih berat yang si LFP juga. Nah, yang nominal voltage-nya LFP ini 3,2 volt, NMC 3,6 volt, LTO 2,4 volt. Bisa dilihat di sini. Jadi voltasenya tuh beda-beda juga. Makanya baterai lithium ion tuh sangat variatif gitu. Nah, life cycle-nya bagaimana? Juga beda-beda, tergantung materialnya. Makanya tadi ada diagram tadi jaring laba-laba untuk melihat tuh mana sih yang lebih bagus gitu. Tinggal kita pilih mau kita menonjolkan yang mana, mau menonjolkan life cycle-nya, mau menonjolkan safety-nya, menonjolkan apa gitu. Nah, keunggulannya si lithium ion dia bisa discharge sampai DOD 100%. Kalau kita lihat di sini semuanya DOD 100% gitu. Nah, biasanya kita juga pernah dengar lithium polimer. Sebenarnya lithium polimer itu apa sih ya? Ya kalau lithium polimer ini
sebenarnya lithium ion dengan elektrolit padat berbentuk gel polimer sebagai elektrolit plus separatornya. Jadi tadi elektrolit dan separator itu udah jadi satu dalam bentuk gel polimer. Gitu. Jadi sebenarnya lithium polimer ya lithium ion biasa aja. Komponen katoda dan anodanya ya seperti lithium ion pada umumnya. Cuman kelebihannya apa? Dia lebih tipis, spesifik energinya lebih tinggi, dengan kekurangannya lebih mahal karena proses produksi buat ini lebih sulit gitu. Nah, lithium ion baterai ini dia adalah teknologi baterai yang diperlukan untuk era digital karena kita bisa lihat kalau kebutuhan di era digital itu biasanya lebih ringan, fast charging, terus long life cycle gitu. Jadi memang perkembangan baterai sekarang mengarahnya ke improvement di baterai lithium. Ini contoh lithium ion baterai lagi ya, berdasarkan katode dan aplikasinya. Tadi kan ada LCO, LMO, NCA, NCM, ada LFP. LCO tuh kalau kalian familiar dengan laptop, kamera, HP, nah itu pakainya LCO, lithium cobalt. Kalau baterai mobil, electric vehicle, Nissan Leaf, dia pakainya LMO. Tesla Model S pakainya NCA, ini apa nih? 7 volt ya, dia pakainya NCM. Jadi mobil elektrik pun dia pakainya beda-beda jenis baterai lithiumnya, tergantung manufakturnya juga mau pakai yang mana gitu. Pasti dia melihat tadi kategori good battery yang di awal ya, indikator good battery-nya seperti apa. Nah, kemudian di sini LFP. Contohnya di solar street light. Biasanya kalau untuk PGU pakainya LFP. Ini contoh aplikasi lithium ion baterai lagi, baterai forklift. Nah, tadi kan baterai forklift ada untuk itu ya, pakai baterai lead acid. Nah, dia juga bisa pakai lithium. Jadi baterai forklift yang lead acid sekarang ini pun bisa nih diganti pakai lithium gitu. Tinggal switching aja. Nah, untuk baterai yang BTS Telkom juga dia bisa pakai lithium. Ini baterai untuk golf cart. Ini yang made in Indonesia ya, katanya baterai gesit, motor listrik. Nah, model baterainya seperti ini. Jadi model baterai lithium tuh kalau lihat baterai pack-nya pasti nggak kayak gambar yang di awal saya tampilin yang ada prismatik, koin ataupun pouch gitu. Bentukannya akan beda lagi karena dia bakalan dirangkai lagi dan dikasih packing terakhirnya ya, packing terakhir, nah istilahnya battery pack-nya. Nah, ini akan beda-beda untuk setiap baterai lithium gitu. Beda dengan lead acid yang lebih bentukannya gitu-gitu aja, karena dia memang mengacu ke satu standar yang umum gitu. Nah, ini baterai buat electric bicycle. Jadi banyak ya aplikasi baterai lithium, sama aja sih kayak baterai lead acid. Bedanya yang lead acid tuh bentuknya lebih umum, bukan lebih itu aja, lebih sedikit bentuknya karena standarnya itu aja. Nah, sementara kalau lithium dia lebih variatif bentuknya. Biasanya ngikutin unitnya juga sih. Gitu. Kalau baterai forklift pasti ngikutin bentukan forkliftnya dong. Nah, ini perbandingan dengan baterai lead acid nih. Kalau lithium ion kan memang dia teknologinya semakin bagus ya. Dia semakin terkini lah. Cuman memang ada kelemahannya, initial cost per baterainya tinggi. Ini ada perbandingan initial cost per baterai. Jadi ketika kita mau ganti, misal tadi kita mau ganti baterai lithium, baterai forklift dari lead acid ke lithium, Nah, itu pasti kita investasi awalnya lebih tinggi karena dia secara harga memang lithium lebih tinggi daripada lead acid gitu. Walaupun secara performance-nya kan lebih baik gitu. Tetapi kalau kita bandingkan secara total life cycle cost, tadi kan ada istilah life cycle. Nah, ini membandingkan cost awal dengan life cycle-nya gitu. Nah, siklus lithium ion tuh bisa lebih tinggi daripada lead acid. Kalau tadi dilihat dia bisa sampai 3.000 cycle gitu. Ada yang 1.000 sampai 3.000 cycle sih. Sementara lead acid kan dia di 500 cycle tapi yang 50% DOD itu ya. Jadi kalau kita bandingin investasi awal terhadap life cycle-nya, jatuhnya ya lebih menguntungkan. Cuman memang tadi dia initial cost-nya paling tinggi gitu.
Nah, selanjutnya mengenai teknologi baterai, balik lagi ke awal, kita maunya kemana? Yang ke sini kan, yang di grafik specific power versus specific energi, ya kita maunya specific power-nya semakin tinggi, specific energi semakin tinggi. Posisi kita sekarang ada di sini gitu. Kalau kalian lagi pakai lithium, ya berarti sudah terbaik di saat ini gitu. Nah, sebenarnya ya lithium ion ini ya teknologi baterai yang paling mutakhir saat ini, yang komersil ya, yang sudah dijual gitu. Dan dia memang akan menjadi teknologi baterai masa depan lagi. Bagaimana ya dengan inovasi materialnya, sehingga memiliki spesifik energi dan spesifik power yang semakin tinggi. Sini ada di bawah, geser ke atas gitu. Dan catatannya adalah harganya semakin efisien. Jadi awal-awal lithium ion ada juga dia memang performanya bagus, harganya tapi masih tinggi. Nah, kalau kesininya dia bisa semakin rendah harganya karena efektivitas karena proses produksinya juga semakin efisien ya. Juga penelitian-penelitian baru terkait materialnya gitu. Lalu bagaimana dengan generasi selanjutnya gitu, next generation battery? Pasti kita nggak lepas-lepas dari lithium sebenarnya. Cuman lithium yang kayak gimana sih? Lithium yang better cathode, better anode. Jadi katodenya semakin baik, anodenya semakin baik. Jadi ya peneliti-peneliti sekarang mengembangkan baterai ya basicnya dari lithium tadi, karena lithium udah yang paling ringan ya tadi. Lithium paling ringan, paling kecil jari-jari ionnya, juga energi density-nya tinggi. Jadi tinggal mengembangkan supaya lebih bagus lagi dan lebih murah. Nah, better cathode target itu energi density-nya semakin tinggi. Bagaimana caranya? Dengan inovasi jumlah relatif unsur katoda. Ada kobalt, aluminium, nikel gitu. Jadi dia memang inovasi katodanya aja. Nah, better anode-nya jadi kita tuh ada peneliti yang membuat silikon anode. Informasinya dia bisa 10 kali theoretical capacity-nya si lithium gitu. Jadi kondisi yang sekarang pakai grafit dia bisa 10 kali kalau pakai yang silikon anode. Ini kondisi yang sekarang ya, yang grafit anode tuh sekarang pakainya grafit, ini yang silikon gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai silikon anode, dia bisa mengakibatkan kapasiti yang semakin tinggi. Cuman ada masalahnya untuk yang silikon anode gitu. Kalau sekarang yang sudah ditemukan sih, kalau grafit dia ekspansinya rendah. Jadi baterai itu kalau si pelat anodanya kalau digunakan nanti pasti ada ekspansi. Sama sih di lead acid juga ada ekspansi gitu. Nah kalau pakai silikon dia ekspansinya lebih tinggi. Yang di silikon anode ini 400%. Nah dia menawarkan kapasitasnya lebih tinggi, tapi ada kelemahannya juga gitu. Ada lagi baterai-baterai yang disebutnya solid state battery, solid state. Klaimnya itu bilangnya sih fast charging 15 menit, terus lebih aman. Nah, kalau konvensional baterai dia ada elektrolit bentuknya cair, kemudian di sini ada separator ya, pasti harusnya ada separator. Nah, yang di solid state baterai dia separator dan elektrolitnya jadi bentuknya solid. Ini mirip-mirip seperti yang disebut lithium polimer tadi gitu. Posisi lithium ion dibandingin solid state seperti apa? Seperti ini. Misalnya kita lihat power density versus energi density. Berarti ini terkait volume ya. Kalau ngomongnya power density dan energi density. Nah, yang lithium ion dia ada di kiri. Berarti secara volume, secara ukuran si lithium ion ini lebih besar daripada yang solid state gitu. Jadi solid state ini bakalan ukurannya bisa lebih kecil dari lithium ion yang kita kenal sekarang ini. Harapannya sih gitu, semakin ke depan tuh baterainya semakin ringan, ukurannya semakin kecil. Makanya peneliti yang mengembangkan yang ke arah situ. Nah ternyata kelebihannya lagi, yang solid state ini dia charge-nya lebih cepat. Ada juga lithium air. Lithium air. Nah, kelebihannya itu 10 kali energi density-nya dari lithium ion biasa. Kekurangannya tadi dia kan menggunakan
air ya, maksudnya udara bukan air. Udara itu tidak murni sehingga perlu difilter. Nah, litium dan oksigen membentuk lapisan peroksida yang akan menjadi penghalang sehingga mengurangi kapasitas baterai. Kemudian life cycle-nya hanya 50 siklus. Balik lagi, dia pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi tinggal kita memilihnya seperti apa. Ada lagi yang disebut lithium sulfur. Ini foto bertiga adalah peneliti yang menemukan lithium sulfur ini. Dia menggunakan anodanya lithium, nah katodanya dia pakai sulfur atau karbon gitu. Ya cuman improvement dari anoda katoda aja sebenarnya yang terkait next generation battery ini. Efek yang kelihatan di pemakai seperti apa? Itu yang kita tanyain kan ya. Yang kelebihannya lithium sulfur ini dia lebih ringan, murah, dayanya lebih tinggi dibandingin lithium ion biasa. Kekurangannya ekspansi volume mencapai 80%, mirip-mirip tadi yang silikon baterai ya. Terus dia bisa bereaksi dengan elektrolit. Si sulfur ini dia bisa bereaksi dengan elektrolit sehingga kandungan sulfur di katodanya bisa berkurang gitu kan. Konduktivitas dan stabilitasnya rendah pada temperatur tinggi. Jadi nggak bisa digunakan pada temperatur yang tinggi gitu. Ada lagi carbon nanotube electrode yang dibilangnya sih 10 kali powernya dari lithium ion, 5 kali lifetime-nya gitu. Bentukannya tube gitu kan ya, kayak tabung-tabung ke bawah gini. Ini istilahnya carbon nanotube. Kalau yang biasanya kayak gimana? Biasanya kayak gini. Ini karbon biasa. Kalau ini karbon nanotube. Nah, jika kita bisa resumkan mengenai teknologi baterai, ini ada dulu, ada sekarang, ada masa depan. Nah, baterai itu banyak ya jenisnya. Di sini ada lead acid battery, dia udah mulai dari yang dulu sampai sekarang pun akan masih dipakai, bahkan untuk masa depan bisa jadi ada improvement dan memang sedang ada improvement juga ya, yaitu di advanced lead acid battery. Kemudian ada nickel cadmium. Nah, nickel cadmium ini udah mulai ditinggalkan, dan nickel iron dia mulai ditinggalkan. Ini ada nickel metal hydride, dia juga masih dipakai sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat ada lithium ion, ya sebenarnya lithium ion bisa menggantikan nickel metal hydride ini. Jadi teknologi baterai yang sekarang dari yang dulu sampai nanti di masa depan yang di era digital ini akan lebih ke lithium ion gitu. Nah, untuk masa depan lagi peneliti sedang mengembangkan untuk efisiensi dari baterai-baterai perkembangan lithium ion, ada solid state, lithium air, lithium sulfur, ada carbon nanotube, dan pasti ada baterai-baterai lain. Kalau kita lihat di YouTube tuh pasti banyak jenis-jenis baterai yang dikembangkan gitu. Ada banyak banget. Tapi intinya adalah tadi untuk bagaimana mencari yang good battery. Itu ada 10 indikator tadi kan. Nah, jadi kalau dari pembahasan ini sih saya bisa simpulkan lithium ion ini adalah teknologi baterai yang terakhir saat ini yang komersil dan menjadi teknologi baterai masa depan. Nah, era digitalisasi perlu diiringi dengan improvement teknologi baterai sehingga semakin efisien dan murah gitu. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan.